Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa. Saya dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301151. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara atau langkah-langkah dalam membuat tampilan login dan register dengan menggunakan Laravel. Nah, sebelum saya masuk ke langkah-langkahnya, ini saya akan membahas materinya terlebih dahulu. Materi yang pertama yaitu konsep MVC. Model View Controller atau MVC merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Kemudian ada model merupakan representasi objek dalam database yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan data pada database secara mudah dan efisien. Dan sini ada contoh kode program model. Nah, kemudian controller merupakan pengelompokan logika dalam penanganan suatu request ke dalam suatu kelas. Di sini ada juga contoh dari kode program PHP controller. Kemudian di sini ada view merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirim dari controller. Ini juga ada contoh kode program dari HTML view. Kemudian visual code extension. Nah, di sini ada beberapa extension yang harus kalian install dulu ke laptopnya di Visual Studio Code untuk membuat tampilan halaman login dan register di Laravel. Nah, yang pertama yaitu extension yang akan mempermudah dalam pengembangan Laravel. Kemudian extension yang akan mempermudah dalam melakukan import class. Kemudian extension yang melakukan space antar coding project secara otomatis. Extension yang akan mempermudah saat pembuatan tag HTML, autocomp, dan auto-rename. Kemudian extension yang akan men-set through garis coding dengan cantik. Nah, icon ini wajib kalian install di Visual Studio Code kalian. Kemudian lanjut ke root. Root pada Laravel merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user seperti get, post, put, delete, dengan function atau controller tertentu dalam aplikasi. Di sini juga ada contoh penggunaan root yang mengarahkan ke controller out function login dengan penerapan name root. Ini ada contoh kode program PHP. Lanjut ke langkah-langkah untuk membuat tampilan login dengan menggunakan Laravel. Nah, pertama itu masuk ke Visual Code kalian. Kalau sebelum itu pastikan file yang Laravel kalian yang diinstal kemarin itu udah masuk ke folder Laravel. Kemudian di www. Nah, ini folder yang telah dibuat kemarin. Nah, pastikan udah masuk ke folder ini ya. Kemudian kita lanjut masuk ke Visual Code-nya. Kemudian kita pilih file, kemudian kita masuk ke open folder, masukkan folder yang tadi yang telah kita buat kemarin. Nah, kemudian pilih save folder. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut ke yang pertama itu kita membuka file di root, kemudian web.php. Nah, ini tampilannya. Kemudian lanjut untuk tampilan ini kita tambahkan kode program ini di bawah sini. Fungsinya untuk menambahkan root yang terhubung dengan controller. Kita ketikkan aja. Setelah kita ketikkan ini kan ada error, itu biasa aja karena kita belum membuat file yang namanya getting controller. Nah, kemudian lanjut kita membuat controller. Langkah-langkahnya kita pilih ke tab, kemudian http kita masuk ke terminal dulu. Kemudian kita ketikkan perintah ini untuk membuat controller di terminal Visual Code ya. Dan kita ketikkan seperti ini.
Nah, setelah kita buat, kita lanjut, kita cek dulu. Nah, ini di file yang udah kita buat, ini. Dan kita lanjut ketikkan yang perintah public function ini ke sini. Error tadi kan udah kebuat jadi nggak ada lagi. Kita lanjut untuk menambahkan view. Nah, sebelum menambahkan view, kita uji dulu di sini. Kita ketik cell. Oke. Nah, saja kita copy ini, kita masuk ke Google Ads atau Chrome, kita Ctrl V dan kita search print. Nah, ini tampilan yang udah oke, berhasil. Kemudian lanjut ke menambahkan view. Ini kita buka file resource, kemudian view, kemudian greeting. Kemudian kita tambahkan file bernama print.blade.php. Dan kemudian kita masukkan ini HTML. Nah, setelah udah, kita ubah metode image di greeting server untuk mengembalikan view tersebut. Nah, sebelum itu kita masuk ke greeting server tadi. Nah, ini kita ubah yang ini jadi header view. Nah, kita uji lagi. Kita buka Edge tadi, kita refresh. Nah, control tadi. Oke, sudah lanjut ke pembuatan controller. Nah, setiap controller mewakili satu tabel di database atau satu list. Ini juga ada cara pembuatan controller kosong. Ini kode programnya. Jadi PHP-nya, kemudian pembuatan controller yang sudah memiliki database. Function CLD setelah default. Ini ada kode PHP-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke ini. Kemudian kita coba contoh satu lagi, mengirim data view dilakukan dengan parameter kedua dari function view dengan data yang sudah dibentuk dengan array. Oke, lanjut, langsung saja kita cobain. Nah, di sini kita ubah ini. Nah, ini perintahnya udah. Nanti kita masuk ke tadi greeting box. Ini kita masukkan untuk memanggil ini. Nah, habis itu kita ketikkan untuk memanggil ini, kita ketikkan ini hasilnya. Kemudian pada pembuatan cukup ada. Nah, ini perintah untuk memanggil yang telah kita buat tadi ya. Itu kita isi lagi, kita refresh. Oke, berhasil. Lanjut pembuatan login dan register. Nah, langkah yang pertama tuh kita masuk ke terminal. Kemudian kita copy ini. Ini nama projectnya. Kita ganti karena saya sama tim saya punya project, namanya itu ayam geprek kiam.
Kita tunggu. Nah, setelah udah, lanjut kita tekan perintah install login. Cara ini akan membantu aplikasi yang sudah mas termasuk login lebih mengunjungi password. Nah, kita lanjut install Laravel Bridge. Kita tunggu. Setelah udah, lanjut kita memasukkan data untuk menginstal Bridge dengan view berbasis bar. Ini kita copy. Kita di sini. Nah, setelah itu lanjut perintah yang kedua ini. Nah, setelah itu kita tambahkan terminal baru. Kita masukkan perintah ini. Perintah ini digunakan untuk membuat migrasi untuk tabel user yang digunakan untuk autentikasi. Lakukan migrasi database dengan perintah ini. Oke, kita copy, terus setelah itu lanjut perintah yang ini digunakan untuk melihat tabel login dan register. Setelah itu kita copy yang ini, kita pergi lagi ke Google atau Microsoft Edge. Nah, setelah itu ini ada tampilan login dan register. Ini kita klik aja. Nah, ini sudah jadi tampilan login untuk Laravel. Kemudian kita ini tampilan Laravel untuk register. Nah, selanjutnya kita ini terserah isi apa ya, dan kita isi lagi. Ini harus 8 karakter passwordnya. Nah, oke, ini udah masuk. Kemudian sini kita login yang pakai email yang tadi kita buat. Nah, oke, sudah. Nah, setelah udah, saya di sini akan mengubah logo dari Laravel ini menjadi logo UMKM project dari tim kami. Nah, sebelum itu kita masuk ke folder di mana kita akan memasukkan logo UMKM kita untuk mengganti logo Laravel yang tadi. Ini kita pilih Laravel, kemudian www. Ini kita pilih Laravel yang kita buat. Kemudian kita pilih public, kemudian kita pilih build, kemudian pilih access. Kemudian nah ini kita copy pastekan aja logo UMKM kalian yang mau kalian ganti, yang mau kalian tampilkan. Nah, setelah udah, kita langsung masuk ke visual code-nya. Kemudian kita cari public, kemudian build, access. Nah, ini logo UMKM-nya sudah masuk. Nah, kalau udah, langsung aja kita cari resource, kemudian view, kemudian pilih komponen. Nah, di sini pilih yang aplikasi logo black. Dan ini kita hapus. Ketikkan aja perintah ini, kemudian nah, ini tinggal copy yang logo UMKM ini kita copy. Lalu kita salin di sini. Ini copy-nya kita hapus. Nah, setelah udah, kita tes. Nah, ini udah terganti logo Laravelnya menjadi logo UMKM. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.